Makasih Tuhan, makasih Yesus. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak.
Kami percaya sepenuhnya Bapa, hidup kami adalah anugerah dan pemberian Tuhan. Setiap hembusan nafas kami adalah pemberian dan anugerah Tuhan. Kalau kami boleh terus melanjutkan kehidupan kami sampai hari ini, menatap jauh ke depan bersama dengan orang-orang yang kami kasihi, kami tahu itu karena kesetiaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan memelihara hidup kami, keluarga kami sedemikian rupa. Dalam jatuh bangun hidup kami tetap punya asa yang jauh ke depan. Tuhan, kami ingin mendengarkan isi hati Tuhan lebih jauh lagi. Kami ingin mengerti firman-Mu lebih jauh, teristimewa Tuhan. Bagaimana Engkau berkehendak memelihara satu keluarga secara luar biasa. Untuk Tuhan persiapkan satu maksud yang jauh indah di masa depan. Tolong kami untuk mengerti firman-Mu dengan baik. Hamba-Mu dalam banyak sekali kelemahan, keterbatasan, bahkan ketidaklayakan. Izinkan berbicara menyampaikan isi hati Tuhan. Ambil alih pemberitaan firman dari tempat ini. Satu kerinduan kami Bapa. Kelemahan, keterbatasan hamba-Mu tidak menjadi halangan bagi Tuhan untuk menyapa kami. Dan hari ini kami boleh mendengarkan isi hati Tuhan itu lebih dalam. Dan hari demi hari kami semakin bertumbuh mengenal Tuhan. Mengenal kasih-Mu secara luar biasa. Dan hidup kami pun semakin hari semakin berkenan bagi Tuhan. Berbicaralah ya Bapa, berbicaralah. Nyatakan isi hati Tuhan buat kami sekalian. Hanya di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terpuji nama Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sore ini saya ingin bacakan satu bagian dari firman Tuhan untuk kita renungkan sama-sama. Pak Pendeta SMS saya mungkin bicara tentang keluarga yang memberitakan Injil gitu ya. Dan saya ingin bicara tentang satu bagian dalam perjanjian lama yang memperlihatkan bagaimana Tuhan memelihara, melindungi, menjaga satu keluarga untuk satu maksud Tuhan yang baik. Saya bacakan saudara-saudara. Dari kitab Kejadian pasal yang ke-9, saya baca beberapa ayat 8 sampai ayatnya yang ke-17. Ini bagian bagian akhir dari cerita Nuh. Kita tahu saudara-saudara, Nuh itu muncul dalam cerita air bah. Ya, ketika semua hancur, ada satu keluarga yang diselamatkan Tuhan untuk satu maksud Tuhan yang baik. Dan keluarga ini kita melihat bagaimana kasih Tuhan itu menjaga keluarga itu. Ya, kita pahami secara luar biasa kasih Tuhan saudara-saudara. Saya ingin bacakan firman Tuhan ini saudara-saudara. Kejadian 9 saya baca ayat 8 sampai ayat yang ke-17. Firman Tuhan demikian. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. Dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, ya, dengan Nuh. Bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi. Dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Janji terhadap satu keluarga berdampak pada seluruh isi bumi. Saya teruskan saudara. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup. Yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busur untuk panah, kutaruh di awan. Jadi ketika busur panah digantung berarti tidak ada perang lagi. Ya. Busurku kutaruh di awan. Supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan. Maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu. Serta segala makhluk yang hidup. Segala yang bernyawa sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal. Antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, itu bagian akhir sebenarnya dari cerita Nuh. Bagaimana Tuhan memelihara satu keluarga secara luar biasa. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, satu pertanyaan penting sebenarnya dari cerita ini adalah, seperti apa dahsyatnya Tuhan menjaga satu keluarga, saudara-saudara,
Seperti apa? Seperti apa detail kuasa kasih Tuhan yang luar biasa itu. Yang bisa memelihara, menyelamatkan satu keluarga. Di saat sekelilingnya hancur lulu lantak, tidak ada yang tersisa. Satu rumah tangga yang berada dalam bahtera Tuhan itu utuh, terpelihara. Ketika keadaan sekitar hancur luar biasa, porak-poranda, terpuruk, semua terpuruk. Yang luar biasa, satu keluarga yang ada dalam bahtera Tuhan, utuh terpelihara. Pertanyaannya saudara-saudara, seperti apa luar biasanya kasih Tuhan? Pertanyaan ini penting saudara-saudara. Seperti apa luar biasanya kasih Tuhan? Sebab apa? Saya bilang begini. Ada lagu kan ya. Bapa sorgawi ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Tuhan ajarku mengenal betapa dalam kasih-Mu. Saya nggak tahu tapi saya berpikir ini kemungkinan besar lagu ini lagu yang ditulis berdasarkan surat Efesus. Ada doa Paulus untuk jemaat di Efesus. Doanya apa? Tuhan, aku berdoa untuk jemaat Efesus. Aku doakan jemaat Efesus bukan supaya Tuhan mengasihani mereka, bukan itu. Tapi aku berdoa untuk jemaat Efesus agar jemaat Efesus bisa mengenal kasih itu sekalipun kasih itu melampaui segala pengetahuan. Jadi luar biasa ternyata saudara-saudara. Allah mengasihi kita, fakta gak usah dibantah. Tapi apa saya tahu kualitas kasih Tuhan? Belum tentu. Orang tua sayang anak-anaknya, pasti itu, gak usah dibantah. Orang tua sayang anak, pasti. Tapi apa setiap anak tahu orang tua sayang dia? Belum tentu. Nah hari ini pertanyaannya saudara-saudara, seperti apa kualitas kasih Tuhan? Yang Tuhan mau saya tahu. Seperti apa dahsyatnya kasih Tuhan yang Tuhan mau saya tahu. Tadi saudara-saudara, coba ingat khotbah di bukit. Khotbah di bukit bilang begini, tentang hal kekhawatiran. Jangan kamu khawatir tentang apapun. Jangan kamu khawatir tentang apa yang akan kamu makan, kamu minum, kamu pakai. Jangan kamu khawatir tentang semua itu. Sebab hal seperti itu hanya dicari oleh orang yang tidak apa? Mengenal Allah. Jadi saya bilang gini, orang yang khawatir itu bukan orang yang gak disayang Tuhan. Orang yang khawatir itu orang yang dicintai Tuhan, disayang Tuhan luar biasa. Tapi tidak tahu kualitas kasih Tuhan dalam hidupnya. Jadi coba bayangkan, Tuhan sudah siapkan masa depan buat cucu saya sampai 20 tahun ke depan. Tapi kalau saya gak yakin Tuhan sudah siapkan, lalu apa artinya? Saya akan khawatir sepanjang hidup saya. Jadi penting sekali saudara-saudara, pertanyaannya adalah seperti apa dahsyatnya kasih Tuhan yang bisa menjaga satu keluarga utuh. Ketika semuanya hancur porak-poranda. Tadi kan menarik sekali saudara-saudara. Tuhan bilang begini sama Nuh. Nuh, saya taruh busur di awan katanya. Saya taruh busurku di awan supaya ketika aku melihat busur itu, aku mengingat. Masa sih Tuhan perlu alarm? Siapa yang harus diingatkan nih? Tuhan bilang gini, saya taruh busurku di awan supaya ketika aku melihat busurku di awan, Tuhan taruh pelangi di awan, aku mengingat perjanjianku dengan keturunanmu turun-temurun dan tidak pernah batal. Saya pikir-pikir sebenarnya untuk kepentingan siapa itu ditaruh busur itu? Apakah memang Tuhan bisa lupa sampai perlu diingatkan? Saya bilang bukan soal Tuhan lupa, tapi Tuhan mau kasih tahu gini, ketika ada busur itu, saya tahu, setiap kali ada busur, saya jadi tahu bahwa Tuhan ingat janji itu. Jadi sebenarnya yang Tuhan mau begini. Tuhan taruh busur supaya apa? Tuhan mau supaya saya tahu Tuhan tidak pernah lupa janjinya. Jadi saudara-saudara, pertanyaan itu pertanyaan penting. Seperti apa dahsyatnya kualitas kasih Tuhan yang bisa menjaga kehidupan satu keluarga utuh. Bahtera itu dalam bahasa Ibraninya tebah. Ya, tebah dalam bahasa Ibrani tebah. Menarik sekali. Kata bahtera itu kata yang sama, the same word. Kata yang sama untuk peti tempat Musa disembunyikan waktu kecil. Menarik sekali ya, luar biasa. Ingat waktu Musa mau dibunuh oleh siapa? Firaun, ya ingat cerita itu. Karena semua bayi laki-laki Israel harus dibuang ke sungai Nil. Orang tuanya taruh dia di dalam tebah. Bayi yang sangat kecil itu. Jadi luar biasa saudara-saudara. Cara Tuhan memelihara Nuh dalam bahtera itu sama seperti Tuhan memelihara Musa yang kecil tidak berdaya. Firaun mengejar, tapi ketika dia berada dalam tebah Tuhan, 100% dia selamat. Jadi pertanyaannya saudara-saudara, seperti apa kualitas kasih Tuhan? Seperti apa dahsyatnya kasih Tuhan yang bisa memelihara kehidupan satu keluarga utuh? Utuh luar biasa. Saya mungkin panjang kalau harus lihat cerita ini ke belakang, tapi saya ingin bicara tentang dua hal. Yang pertama, nanti flashback sedikit ke belakang, tapi saya nggak usah buka ayat Alkitabnya. Kita ingat saudara-saudara, ini cerita yang sangat populer. Tapi ingat cerita apa yang terjadi dengan Nuh sebelum air bah datang. Jauh sebelum air bah datang. Ya.
jauh sebelum hujan datang, sama sekali masih kemarau, belum tanda-tanda akan turun hujan dan segala macam. Menarik sekali adalah jauh sebelum air bah datang, jauh sebelum persoalan datang, jauh sebelum segala macam, apa yang terjadi? Tuhan sudah katakan kepada Nuh, Nuh, buatlah sebuah bahtera dari kayu gofir, tingginya seperti ini, tiangnya seperti ini, tingkapnya harus ada di atas dan segala macam. Dari luar kau tutup dengan ter, nanti saya jelaskan itu pada poin yang kedua. Apa artinya? Dari luar ditutup dengan ter, dari dalam kau tutup dengan ter, tingginya seperti ini, tingkap-tingkapnya, jendelanya seperti ini, dan segala macam. Saya berpikir luar biasa saudara-saudara. Luar biasa. Apa yang menarik dari cara Tuhan memelihara kehidupan satu keluarga? Jauh sebelum badai datang, jauh sebelum persoalan datang, jauh sebelum banyak sekali malapetaka datang. Apa yang terjadi? Tuhan sudah mempersiapkan setiap keluarga untuk menghadapi persoalan itu. Persoalan kita saya pikir adalah berapa banyak orang yang percaya pada pemeliharaan Tuhan. Kalau saya jadi Nuh, nggak mau saya bikin bahtera itu gede banget gitu. Tuhan bilang, Penata Alfred bikin bahtera dari gini. Ngapain bikin bahtera? Emang mau banjir? Iya mau air bah. Wah ini aja tengah ada tanda-tanda hujan gitu. Saudara, apa yang menarik? Ya. Satu hal yang pertama. Kalau ditanya seperti apa kualitas kasih Tuhan menjaga, kasih Tuhan memelihara. Saya pikir satu hal. Jauh sebelum persoalan datang, Tuhan mempersiapkan hidup kita sedemikian rupa. Jauh sebelum malapetaka datang, jauh sebelum beragam bentuk pergumulan datang, Tuhan sudah siapkan kehidupan satu keluarga itu secara luar biasa. Ya. Sekali lagi persoalan kita adalah berapa banyak orang yang mau mengerti, mau memahami cara Tuhan bekerja dalam hidupnya. Tiap kali bawa rombongan ke Israel gitu, kalau misalnya yang dibawa itu yang pertama kali pergi, biasanya lewat Mesir gitu. Seringkali lewat Mesir, biar ingat rute perjalanan keluar dari tanah perjanjian. Tapi yang menarik adalah apa? Setiap kali berangkat dari Mesir menuju ke Israel, ayo Bapak Ibu kita buka peta kita, Alkitab kita masing-masing, ayo buka. Kita ada di mana? Kita ada di Mesir. Kita mau pergi kemana? Kita mau pergi ke negeri perjanjian, negeri Kanaan. Ini yang ditempuh 40 tahun nih. Di mana negeri Kanaan? Mengherankan ketika kita buka peta Alkitab, ternyata Kanaan itu sebelah kiri bawah gitu loh. Tapi rutenya kok jauh banget pendeta. Orang bilang, jauh kali katanya. Saya bilang, iya saya juga dulu, andai kata dulu saya ikut rombongan Musa, sudah tahu peta Alkitab macam begini. Musa bilang lewat sana pendeta, saya bilang jauh kali itu. Ini belok kiri ke bawah nyampe di sebulan. Gak harus 40 tahun. Gak harus 40 tahun. Bapak Ibu ingat kan, ketika Yesus lahir di Bethlehem, dia mau dibunuh oleh Herodes. Mengungsi kemana orang tuanya? Mengungsi ke Mesir. Berapa lama dia jalan ke Mesir? Enggak 40 tahun. Sebulan aja, kalau 40 tahun sudah besar dia sampai di Mesir. Tapi pertanyaannya, kenapa Tuhan harus membuat jalan itu berputar luar biasa? Harus berputar. Yang sebulan dibuat berputar-putar 40 tahun. Pertanyaannya, berapa banyak orang yang percaya di dalam satu proses yang panjang selalu ada maksud Tuhan yang baik untuk Tuhan bentuk kehidupan saya sedemikian rupa. Untuk apa? Ulangan pasal 8 mengatakan apa saudara-saudara? Ulangan pasal 8 mengatakan apa? Tahu kau Israel kenapa hidupmu dibuat berputar-putar 40 tahun? Menempuh jalan yang panjang. Untuk apa kau berjalan berputar-putar 40 tahun? Firman Tuhan bilang apa? Supaya apa? Kau belajar rendah hati. Kau belajar bergantung kepada Tuhan. Coba kau lihat 40 tahun. 40 tahun kau di padang gurun. Tiap bulan pindah, tiap bulan pindah. Tiap bulan pindah. Tidak ada rumah tetap. Tidak ada pekerjaan tetap. Tidak ada penghasilan tetap. Tiap bulan pindah. Coba kau lihat, apa kau mati? Tidak, Tuhan pelihara hidupmu. Perjalanan panjang adalah proses pembentukan Tuhan. Yang Tuhan mau saya alami. Saudara luar biasa. Jadi pertanyaannya adalah, Tuhan merancang sedemikian rupa setiap detail yang terjadi. Pertanyaannya adalah, berapa banyak orang yang percaya pada pemeliharaan Tuhan? Berapa banyak orang yang meyakini pemeliharaan Tuhan yang luar biasa? Israel waktu mau keluar dari Mesir, ingat cerita itu? Musa teriak, Tuhan, Firaun di belakang. Ya larilah katanya. Lari kemana? Kemana? Ke laut bro katanya, ke laut. Kalau saya jadi Musa kebingungan luar biasa. Laut tuh jalan buntu saudara-saudara. Laut tuh jalan buntu kematian. Kalau sudah sampai di laut mau kemana? Mati. Tuhan, kemana? Ke laut. Nggak salah, ke laut aja. Alasan Tuhan waktu itu gini. Berkemahlah di pinggir laut supaya nanti kalau Firaun lihat kau berkemah di pinggir laut, pikir Firaun apa? Kau nyasar gitu loh. Musa nyasar gitu. Saudara, apa yang menarik? Luar biasa. Ketika Firaun dekat, Musa teriak-teriak lagi, Tuhan, Firaun sudah di belakang. Tuhan bilang apa? Belah lautnya katanya.
Gimana caranya? Angkat tongkatmu. Wih gak nyambung gitu. Masa belah laut angkat tongkat? Kalau anjing lewat angkat tongkat nyambung itu. Tuhan bilang apa? Angkat aja. Apa yang terjadi? Dia angkat tongkat, dia ulurkan tangannya dan apa yang terjadi? Laut jalan tertutup itu, jalan buntu itu terbelah. Apa yang Tuhan mau ajarkan? Di dalam Tuhan tidak ada jalan yang tertutup. Semua bisa dibuka, semua bisa diselesaikan. Luar biasa saudara-saudara. Jadi orang tanya, seperti apa dahsyatnya kasih Tuhan? Saya bilang satu hal. Kasih Tuhan itu luar biasa. Jauh sebelum persoalan datang. Tuhan persiapkan setiap detail kehidupan kita. Agar saya bisa kuat menghadapi persoalan itu. Badai tetap harus turun. Persoalan tetap harus turun. Tapi hidupmu dipersiapkan Tuhan dengan baik. Januari kemarin. Saya kenal seorang bapak yang mau dibilang kenal enggak juga gitu loh. Enggak terlalu kenal. Dan saya tahu dia memang enggak mau saya kenal terlalu dalam. Beberapa kali saya datang di rumahnya berdoa. Kemarin ketika dia meninggal umurnya 81 tahun. Tinggi besar bapak itu. Gagah orangnya. Saya ketika datang di rumahnya lihat foto. Om ini siapa? Oh itu ini Pak Pendeta. Tapi habis mau tanya-tanya lagi langsung dialihkan percakapan. Saya ini foto siapa? Oh ini Pak Pendeta. Ditanya lagi, alihkan lagi percakapan. Saya paham. Pak Pendeta boleh datang berdoa tapi gak usah tanya macam-macam gitu loh. Teristimewa untuk masa lalu saya. Dia gak mau semua masa lalunya harus dibuka. Ya sudah saya katakan yang penting dia merasa sejahtera saya datang. Berdoa dan segala macam. Dan satu demi satu memang persoalan muncul. Satu kali di gereja, setelah mungkin 2 tahun saya kenal Bapak itu, saya mau turun dari mobil, mau khotbah, dia datang, Pendeta. Saya bilang, kenapa Pak? Pak Alfred tolong doakan dulu anak saya, anak yang mana? Kayaknya yang saya tahu sehat-sehat, ada satu Pak Pendeta, sudah 20 tahun dirawat di kayak klinik rumah sakit jiwa gitu ya. 20 tahun, wih kok gak ada yang tahu gitu. Itu baru satu dari sekian banyak persoalan, ya udahlah. Kemudian ditangani keadaan ini sekarang jauh lebih baik. Tapi yang menarik adalah yang saya ingin cerita Januari kemarin, ketika sang bapak sakit, ya, bapak itu sakit, keadaannya makin hari makin memburuk, dan satu hari menjelang dia meninggal di ICU di salah satu rumah sakit di Jakarta di ICU, saya datang ke ruang ICU, bapak itu sudah nggak bisa bicara. Saya datang, saya kaget karena apa? Banyak sekali orang. Itu siapa? Anaknya. Itu siapa yang pakai kerudung tuh? Anaknya. Yang logat-logat Madura? Anaknya juga. Loh yang agak apa? Yang agak putih-putih kayak orang Manado siapa? Anaknya juga. Banyak banget anaknya. Iya anaknya semua itu Pak Pendeta. Oh, yang sana siapa? Istrinya. Yang sana istrinya juga. Yang sana istrinya juga itu Pak Pendeta. Saya jadi bingung, saya gak pengen tanya lagi. Saya udah bisa bayangkan besok ini yang mau melayani siapa ini kalau meninggal Bapak ini kan. Saya baru tahu hari itu kalau ternyata dia punya 6 istri. Baru tahu hari itu. Jadi coba bayangkan 6 istrinya. Pantasan ada yang gak kebagian gitu. 6 istrinya. Saya sudah gak tahu, saya gak mau lagi tanya segala macam. Saya sudah bisa bayangkan rumitnya hidup orang ini. Pantasan aja dia gak pernah mau saya tahu hidupnya. Ya. Besoknya kemudian bapak itu meninggal dibawa di satu rumah duka di rumah sakit Husada. Besoknya saya datang, saya berdiri di samping peti jenazah. Ayahnya sang bapak itu, di samping saya seorang bapak tinggi besar. Saya salamin, saya perkenalkan diri, Pak saya Pendeta Alfred dari Gereja Toraja. Oh ya Pak Pendeta, saya anaknya. Anaknya lagi. Saya tanya, yang keberapa? Dihitung-hitung kali dulu kan, istri yang gini, anak-anak. Oh saya anak yang keempat Pak Pendeta. Oh ya, dia seorang perwira angkatan laut, mayor pangkatnya. Ada satu bunga di atas. Saya tanya, oh ya sudah. Saya gak mau tanya lagi dia anak dari istri yang keberapa, mamanya masih hidup apa enggak. Saya gak pengen tahu juga, saya pikir ini hidup sudah terlalu rumit gitu loh. Saya gak tahu, ya udahlah. Saya duduk di samping peti jenazah, saya duduk di situ dan kemudian mungkin sebelum dia datang di samping saya, ada cukup banyak orang di situ. Saya gak pengen tanya macam-macam, dia mungkin gak, saya gak yakin dia mau saya cari tahu lebih dalam. Saya diam saja, tapi tiba-tiba dia yang cerita. Sambil meneteskan air mata dia bilang, Pendeta, saya sedih Papa meninggal tapi saya bersyukur karena saya bisa maafin dia. Saya bilang, oh emang kenapa Pak? Pak Pendeta tahu katanya. Ayah saya ini, saya gak ingin cerita tentang opa yang sudah meninggal tapi tentang anaknya. Papa saya ini katanya saya baru 6 bulan di kandungan, saya kemudian ditinggal. Bapak tinggalkan ibu saya ikut sama ibu. Dan ketika saya lahir, ibu karena ayah tidak ada, suami tidak ada, dia harus kerja jadi babysitter supaya kami bisa bertahan hidup.
Ketika harus saya masuk SD, uang sama sekali tidak ada. Saya dititipkan di panti asuhan di Vincentius di Jalan Keramat di sana. Saya dititipkan di sana. Saya bertumbuh dewasa sampai kemudian saya tamat SD. Tamat SD mau masuk SMP, saya harus keluar, tidak ada biaya. Orang tua ibu saya bawa saya ke kampung. Titip saja di om tanpa uang sekolah. Ibu juga gak punya apa-apa. Saya cuma dititip dan kemudian ibu kembali ke Jakarta. Belakangan saya dengar dia menikah kembali. Saya sekolah SMP di kampung halaman dengan segala keterbatasan. Tamat SMP, mau SMA, uang tidak ada. Saya menganggur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Saya sampai umur 17 tahun saya tidak pernah ketemu ayah saya katanya. Apa yang terjadi? Dia katakan saya harus ke Jakarta. Saya harus cari ayah saya. Dia berangkat ke Jakarta modal ijazah SMP. Datang cari ke sana kemari. Akhirnya dapat ketemu ayahnya. Setelah ketemu sang ayah, keinginan cuma satu. Papa, biarkan saya sekolah SMA aja. Udah cukup katanya. Papanya bilang apa? Saya pingin sekolahkan kamu nak. Cuma kamu tahu saudaramu terlalu banyak katanya. Istrinya 6 kan. Gak bisa papa sekolahkan. Dia bilang apa? Ya sudah pak. Dia tinggalkan rumah dengan kecewa luar biasa. Saya bilang abang pergi kemana? Saya pergi ke terminal Senen. Tidur aja di emperan dan segala macam. 3 bulan kemudian saya dapat kerja jadi kenek angkot. 3 bulan kemudian saya jadi sopir angkot setelah uang ada dan segala macam. Saya sekolah SMA. Tamat SMA saya masuk jadi perwira angkatan laut. Sampai sekarang dia bisa berdiri seperti hari ini. Saya ketika lihat orang itu. Saya bilang gila ada orang yang hidupnya rumit sekali. Rumit sekali. Dia berada pada satu titik yang dia sendiri gak mau. Dia harus menghidupi satu kehidupan sebagai akibat dari kesalahan 2 orang tuanya. Dia berada pada dia tidak pernah mau lahir dari rumah tangga seperti ini. Dia berada pada satu kondisi yang sama sekali bukan pilihannya. Tetapi ketika sekarang dia bisa berdiri dengan gagah seperti sekarang. Saya cuma katakan satu hal. Tuhan tuh real. Ada. Tuhan tuh luar biasa. Tuhan bisa menjaga, memelihara hidup saya sedemikian rupa. Sama seperti Tuhan memelihara Nuh dalam bahtera ini. Air bah di luar hancur luar biasa. Menghancurkan segala sesuatu. Menakutkan luar biasa. Tapi kalau keluarga ini utuh dalam tangan Tuhan. Saya percaya. Saya bisa tiba pada akhir dengan sebaik-baiknya. Amin. Luar biasa saudara-saudara. Luar biasa. Pertanyaannya sekali lagi adalah. Berapa banyak orang yang percaya pada pemeliharaan Tuhan. Rancangan Tuhan yang terbaik. Saya kemarin ditanya seorang kawan. Bukan kemarin, udah berapa bulan nih. Di satu instansi departemen. Habis ibadah Jumat siang. Pak Pendeta makan dulu di kantin. Oke. Mau makan. Pak Pendeta pimpin doa. Ya pastilah saya pimpin doa. Masa pendeta yang bayar. Nanti Bapak yang bayar saya bilang. Kita pimpin doa. Pak Pendeta sebelum berdoa. Kenapa Om? Boleh titip doa gak? Apa? Boleh lah saya bilang. Cuma boleh gak didoakan Pak Pendeta? Emang kenapa? Aku meminta doakan ini. Doakan apa? Boleh gak ya Pak Pendeta? Apa itu? Boleh gak kami didoakan biar naik pangkat katanya. Dari eselon 3 jadi eselon 2, eselon 2 jadi eselon 1. Boleh gak didoakan itu Pak Pendeta? Nggak egois doa itu. Saya bilang boleh lah, kenapa enggak saya bilang. Daniel Tuhan angkat jadi pemimpin. Musa Tuhan angkat jadi pemimpin. Tidak ada yang salah. Tuhan bisa angkat, Tuhan mau hidupmu jadi berkat bagi banyak orang. Cuma Pak Pendeta, saya bilang begini. Ingat pesan Tuhan Yesus dalam Injil Lukas pasal 14. Ya. Apa itu? Tuhan Yesus bilang begini. Kalau engkau datang di sebuah pesta, janganlah duduk di tempat yang paling apa? Kalau datang di pesta katanya, jangan duduk di tempat yang paling depan. Kalau ibadah harus paling depan. Tapi kalau pesta katanya Tuhan Yesus bilang dalam Lukas 14. Kalau engkau datang ke sebuah pesta, jangan duduk di tempat yang paling depan. Kenapa? Nanti kau duduk paling depan, tuan rumah datang. Bos, itu tempatnya Pak Gubernur, mohon maaf geser dikit ke belakang. Gak enak kau kan. Jadi gimana? Tuhan Yesus bilang begini. Ketika engkau datang di sebuah pesta, duduklah di tempat yang paling belakang. Dan ketika kau duduk di tempat yang paling belakang, tuan rumah akan datang dan mengatakan kepadamu, bos, jangan di belakang. Maju ke depan, duduk di tempat yang paling depan. Apa artinya? Boleh di depan, boleh di depan. Boleh di depan. Tapi biarkan Tuhan sendiri yang bawa dirimu dari belakang maju ke depan. Amin. Persoalannya, saya percaya enggak pada pemeliharaan Tuhan? Pak Pendeta, kalau saya di belakang banget Tuhan gak lihat nanti. Tuhan lihat saya bilang.
Kalau orang banyak, Tuhan lihat nggak? Tuhan lihat, nggak ada. Nggak susah Tuhan. Saudara luar biasa. Luar biasa Tuhan pelihara hidup kita. Dahsyat kasih Tuhan. Sekarang saya melayani daerah Kelapa Gading, dulu di Bekasi. Ada seorang ibu yang rajin banget main ini. Main apa? Keyboard. Rajin sekali main keyboard. Rajin banget. Ya, rajin banget. Tapi kalau kemampuannya dikasih angka 0 sampai 10, paling dia dapat 5,5 lah. Jadi kalau ada 4 lagu, 4 salah gitu. Tapi pintar banget, rajin sekali. Kalau ada kebaktian keluarga, kebaktian syukur keluarga di rumah-rumah, hari Sabtu biasanya jemaat kita jauh-jauh, kadang pergi ibadah sejam gitu dan segala macam. Kalau ada ibadah hari Sabtu, Pak Alfred, iya tante, hari Sabtu ada ibadah syukur di rumah ini ya? Iya tante, aku yang main keyboard ya? Iya, padahal saya salah lagi nanti kan. Tapi rajin banget, rajin sekali, tapi itu dia kemampuannya sangat sangat terbatas. Tapi rajinnya minta ampun. Kalau suaminya ada, kalau suaminya ada, suaminya bawa antarin pakai mobil. Kalau suaminya nggak ada, dia naik ojek, keyboardnya tuh di pangku gitu. Jadi luar biasa. Rajin sekali, tapi itu dia masalahnya, kemampuan pas-pasan. 4 lagu 4 salah gitu. Pasti ada salahnya maksudnya. Entah ketinggian, entah segala macam. Dan kalau dia sudah mulai main keyboard, saya suka perhatikan kalau dia sudah mulai main keyboard, harusnya main di C, dia main di G, dan segala macam. Wah, kita bapak-bapak sudah nyanyi-nyanyi, sudah sampai keluar. Pak Pendeta, kenapa Om? Pak Pendeta mau bunuh kita kayak ini katanya. Saya bilang bukan mau bunuh, kenapa? Nggak ada yang lebih baik saya bilang. Saya juga ini setengah mati, cuma saya bilang nikmati aja. Aku ini lama-lama enak juga kurasa saya bilang. Nggak ada yang lebih baik pendeta. Saya bilang kalau tanya nggak ada yang lebih baik, banyak yang lebih baik saya bilang. Yang lebih berbakat banyak saya bilang. Yang lebih berkualitas banyak saya bilang. Yang lebih pintar banyak saya bilang. Yang diberi lebih banyak talenta banyak saya bilang. Tapi yang mau beri waktunya sedikit saya bilang. Jadi saya bilang udahlah nikmati aja. Aku ini lama-lama enak juga aku rasa saya bilang. Syukurnya tante ini ibu ini gak gampang tersinggung gitu. Nggak gampang tersinggung, sama saya gampang tersinggung. Kalau orang ngomel-ngomel dia bilang pendeta, saya nggak peduli Pak Pendeta. Ya bagus tante, saya ingat omongan pendeta, apalagi omongan saya tante. Pak Pendeta kan bilang begini, urusan kita melayani Tuhan, urusan kita dengan Tuhan, bukan urusan kita dengan manusia. Amin tante, puji Tuhan, cuma dalam hati saya bilang ya betulin dikit lah gitu. Yang saya mau cerita adalah, tante itu punya 2 orang anak, ibu itu punya 2 orang anak, suaminya harus pensiun dini karena sakit, Dia harus berhenti kerja. Ibu itu kerja di satu perusahaan tapi ya yang sederhana. Dia punya 2 anak. Anak pertama waktu itu perempuan, dua-duanya perempuan. Anak pertama waktu itu masuk SMK, bukan SMK. Sekolah analis kimia. Itu 4 tahun setara SMA tapi 4 tahun. Saya tanya waktu itu, "Nak, mau SMA di mana?" "Enggak Pak Pendeta, aku mau masuk sekolah analis kimia setara SMA." "Loh kenapa? Mau langsung kerja?" "Oh emang gak pengen kuliah?" "Pengen sih Pak Pendeta, tapi kan Pak Om Pendeta tahu, Papa harus berhenti kerja. Gajinya Mama gak cukup buat kami berdua kuliah." "Oh jadi gitu?" "Iya gak apa-apa lah." Ya sudah. Dia masuk waktu itu sekolah analis kimia, selesai langsung kerja daerah Jalan Raya Bogor di satu perusahaan kayak bikin shampoo gitu dan segala macam. Dan kemarin saya ingat karena dia baru selesai wisuda S1-nya. Ya, di satu universitas, jadi kerja sambil selesai kuliahnya. Adiknya yang kedua, saya ingat betul waktu itu perempuan. Saya tanya sama dia masuk SMA. Saya tanya, "Nak, mau kuliah kemana?" "Ada Om Pendeta." "Kemana?" "Ada deh Pak Pendeta." Dia gak mau kasih tahu. Saya tahu mungkin dia malu. Saya tanya maminya, "Tante, si adik mau kuliah kemana?" "Inilah Pak Pendeta, saya udah bilang sama suami saya, masa anak 2 kita gak bisa kasih kuliah satupun." Dulu orang tua kita petani, 10 kita bersaudara, semua bisa kuliah. Kok sekarang anak kita cuma 2, gak bisa kita kasih kuliah satupun. "Amin tante, amin Pak Pendeta, cuma anak ini seleranya terlalu tinggi." "Oh kenapa?" "Dia gak mau kuliah kalau gak masuk kedokteran." "Waduh, gak mau yang lain, harus kedokteran Pendeta." Waduh, itu cerita kami beberapa tahun lalu. Saya kemudian tinggalkan jemaat itu, pergi ke jemaat yang satu di Kelapa Gading, di daerah Kelapa Gading. Saya tinggalkan, kami mutasi ke jemaat yang satu di Kelapa Gading. Dan menarik sekali, 1 tahun saya ada di situ, tiba-tiba dipanggil lagi pimpin ibadah di jemaat yang dulu. Dan seperti biasa,
Tante itu telepon, Pak Alfred, ya. Saya baca di warta jemaat, warta gereja, Pak Alfred yang pelayanan hari Sabtu ya? Iya tante, aku yang main keyboard ya. Saya bilang, ingat juga tante ini. Hari itu saya datang 5 menit lebih cepat kali dari dia. Saya datang lebih cepat 5 menit dari dia. Saya datang dan apa yang terjadi? Dia belakangan datang sendirian naik ojek. Saya bantu pasangin keyboardnya dan segala macam. Tante, om mana? Biasanya sama om diantarin om. Ini Pak Pendeta, saya mau cerita sama Pak Pendeta. Kenapa tante? Aduh puji Tuhan banget Pak Pendeta. Om tuh ke Makassar. Oh ngapain ke Makassar? Antar si adik. Oh kenapa? Diterima di sana Pak Pendeta. Oh kuliah di sana, iya. Di mana diterimanya? Universitas Hasanuddin di Unhas. Fakultas apa? Kedokteran. Oh ya. Saya tanya pelan-pelan. Bayar berapa tante? Puji Tuhan Pak Pendeta. Saya nggak tahu dapat program beasiswa seperti apa. Puji Tuhan Pak Pendeta. Kami tidak bayar sepeser pun kami nggak bayar. Hanya uang apa gitu. 750.000 per semester. Anak itu sekarang semester 6 di sana kedokteran. Saya ketika dengar itu lihat mamanya main keyboard kan. Saya bilang apa hubungannya mamanya main keyboard anaknya masuk kedokteran gitu. Saya hanya pikir satu hal. Kasih Tuhan tuh luar biasa. Ya. Jauh sebelumnya Tuhan persiapkan hidup kita sedemikian rupa. Luar biasa saudara-saudara. Luar biasa cara Tuhan memberkati, memelihara hidup kita. Ya. Bisa dikit lagi ya, mungkin 5 menit. Saudara-saudara luar biasa. Yang kedua saudara-saudara. Apa yang terjadi dengan Bahtera? Nanti boleh lihat ya detailnya. Tapi yang saya mau beri penekanan adalah buat Bahtera itu dari kayu gofret dan segala macam. Dan yang menarik di situ ada permainan kata sebenarnya. Saya mungkin agak terbatas waktu untuk melihat. Tapi itu dia katakan tutuplah dengan ter, dengan pakal dari luar dan dari dalam. Ya, tutup dengan ter, dengan pakal dari luar dan dari dalam. Tutup itu dengan ter, kata tutup dengan ter dalam kata Ibrani itu sebagai permainan kata. Kafar dan cover. Cover. Ya, cover buku atau kain kain penutup gitu ya. Kafar dan cover itu sebenarnya saudara-saudara, cover itu pengampunan. Ya. Price for atonement, harga dari sebuah pengampunan. Jadi saya bayangkan luar biasa. Kalau ditanya bagaimana Tuhan memelihara hidup ini. Tuhan menjaga keluarga itu dengan apa? Tuhan memelihara keluarga itu dengan apa? Pengampunan Tuhan yang ditutup dari luar dan dari dalam. Tuhan memproteksi hidup kita dengan pengampunan, anugerah yang luar biasa dari luar dan dari dalam. Saudara-saudara, menarik sekali melihat kisah pemeliharaan, pengampunan Tuhan yang luar biasa. Saya ingin mengajak kita secara cepat sekali, boleh buka Alkitabnya. Ini terkait dengan keluarga, tapi saya akan coba cepat sekali saudara-saudara. Injil Matius pasal 1. Bagian yang pertama, paling pertama dalam perjanjian baru. Ini bagian yang paling pertama, jadi saya pikir udah hafal di luar kepala. Bagian yang paling pertama, sengaja ditempatkan paling pertama dari seluruh perjanjian baru. Paling pertama di dalam Injil. Injil Matius pasal 1. Tentang silsilah Yesus Kristus. Ini bicara tentang keluarga yang Tuhan pakai turun-temurun untuk melanjutkan pekerjaan. Jadi nenek moyangnya Yesus Kristus. Coba lihat saudara, menarik sekali perhatikan ini. Saya bacakan ya, coba lihat. Oke, boleh lihat ayat di depannya. Coba lihat. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Coba lihat keluarga yang Tuhan pakai sebagai nenek moyangnya Tuhan Yesus. Coba perhatikan, menarik sekali cara penulisannya. Saya bacakan saudara. Abraham memperanakkan Ishak. Siapa istri Abraham? Siapa istrinya? Sarah. Tapi gak ditulis. Kenapa gak ditulis buat orang Yahudi yang penting bapaknya? Ya, gak ditulis. Orang Yahudi tidak akan tanya, sebab kebiasaan orang Yahudi yang ditulis adalah bapaknya saja. Coba lihat. Abraham memperanakan Ishak. Ishak memperanakan Yakub. Siapa istri Ishak? Ribka. Tidak ditulis. Kenapa? Sebab buat orang Yahudi yang penting bapaknya. Coba lihat. Saya teruskan ke bawah saudara. Yakub memperanakan Yehuda dan saudaranya. Siapa istri Yakub? 4 orang. Tidak disebutkan. Ya, Lea, Rahel, Bilha, dan Silpa. Semua tidak disebutkan. Kita tahu tapi tidak disebutkan nama kita. Coba lihat ya. Ayat 3. Yehuda memperanakkan Peres dan Serah dari siapa? Perempuan pertama yang disebutkan dalam silsilah ini adalah Tamar. Yehuda memperanakkan Peres dan Serah dari Tamar. Pertanyaannya, siapa Tamar? Jangan bilang namanya Peres.
Siapa Tamar saudara? Saya cepat perhatikan. Menarik sekali kalau Bapak Ibu perhatikan silsilah ini. Sekali lagi, ini yang sengaja ditempatkan di paling pertama dari seluruh perjanjian baru. Ya. Coba lihat saudara. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Abinadab, tidak disebutkan istrinya. Abinadab memperanakan Nahson, Nahson memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Perempuan yang disebutkan adalah Rahab. Siapa Rahab? Siapa Rahab? Jangan bilang namanya Boas. Siapa Rahab? Pelacur di kota Yeriko yang menyembunyikan 20 minta itu. Ya. Luar biasa saudara, luar biasa. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Salmon itu adalah putra dari Nahson, panglima Yehuda. Jadi Rahab dibuat menikah dengan seorang putra jenderal Yehuda. Tuhan mau pakai, Tuhan bisa membuat anak seorang putra panglima Yehuda untuk jatuh cinta kepada seorang. Luar biasa. Coba lihat. Boas memperanakan Obed dari Rut. Siapa Rut? Perempuan Moab itu ya. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Siapa ibunya Daud? Tidak ditulis. Daud memperanakan Salomo dari istrinya Uria, bukan istrinya. Coba, kalau saya punya nenek seperti ini, saya nggak akan tulis silsilahnya seperti itu. Kan bikin malu masa nenekku punya anak dari istri orang. Saudara, menarik sekali, coba perhatikan 4 nama tadi. Sekali saya katakan ini, orang Yahudi tidak perlu menuliskan silsilah. Tidak perlu menuliskan nama ibunya, nama istri. Tapi dengan sengaja, Injil Matius menuliskan 4 nama perempuan. Dengan sengaja dia menuliskan 4 nama perempuan yang menarik sekali. Semuanya punya satu kesamaan, yaitu apa kesamaan perempuan ini? 4-empatnya punya masa lalu yang buruk. 4-empatnya punya persoalan masa lalu yang buruk. Rut itu perempuan baik-baik, cuma dia dari perempuan Moab. Ya, Daud istri Uria tadi Betsheba, kita ingat ya Betsheba. Saudara, luar biasa. Sekali lagi saya akan coba perhatikan. Yang baik-baik nggak ditulis, Sarah nggak ditulis, Ribka nggak ditulis. Sengaja menuliskan 4 nama perempuan yang kesemuanya punya satu kesamaan, yaitu apa? 4-empatnya punya masa lalu yang buruk. Kalau kemudian Injil secara sengaja mencantumkan 4 perempuan dengan nama, dengan masa lalu yang sangat buruk, maka pesan pentingnya adalah apa? Seburuk apapun hari kemarin, seburuk apapun masa lalu, segelap apapun masa lalu, kasih Tuhan bisa membuat hari depan terang benderang luar biasa. Amin. Luar biasa saudara. Ada 4 perempuan itu, saya cerita satu aja. Tamar, siapa Tamar tadi? Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Siapa Tamar? Kejadian 38 menceritakan itu secara detail. Siapa Tamar? Tamar adalah anak menantu dari Yehuda. Yehuda punya anak dari anak menantunya. Jadi itu anaknya ke cucunya. Dan itu dicerita detail di dalam Alkitab. Kalian disembunyikan untuk menjelaskan betapa masa lalu yang gelap Tuhan bisa ubah menjadi terang benderang luar biasa. Kita cerita itu kan, Yehuda punya 3 anak. Anak pertama menikah dengan Tamar. Menikah dengan Tamar, dia meninggal belum punya anak. Ada ketentuan dalam umat Israel, kawin ipar namanya. Kalau kakakmu laki-laki meninggal belum punya anak, maka kau wajib menikahi istri kakak, membangkitkan keturunan atas nama kakakmu. Anak kedua Yehuda, Onan nikahi Tamar, istri kakakmu. Onan nikahi Tamar, dia bisa punya anak, tapi dia nggak mau punya anak. Ingat cerita itu. Akibatnya Tuhan marah, Onan meninggal. Kakaknya Onan meninggal. Masih ada 1 anak Yehuda, tapi masih bungsu, masih muda, belum bisa disuruh menikah. Tunggu sampai besar. Ketika sudah besar, bapaknya Yehuda mau suruh menikah dengan Tamar. Bapaknya takut. Anak yang pertama menikah dengan Tamar meninggal, anak kedua menikah dengan Tamar meninggal. Jangan-jangan yang ketiga meninggal juga. Akibatnya apa? Gak dikasih ke Tamar. Yang bingung siapa? Tamar. Gimana bapak mertua ini? Sudah besar si Brondong ini kok belum dikasih kita? Kenapa belum dikasih? Akibatnya apa yang terjadi waktu itu? Kita cerita itu.
Tamar berpura-pura jadi perempuan Sunda, dia berpura-pura jadi seorang perempuan Sunda, dan kemudian Yehuda datang menghampiri dia, nggak tahu itu anak mantunya. Setelah dia selesai menghampiri Tamar, dia mau bayar. Waktu itu bayarannya sekian kambing, sekian domba, karena nggak ada kredit card, nggak bisa biasa waktu itu. Yehuda bilang begini, pegang dulu kalungku sebagai jaminan, pegang kalungku sebagai jaminan, saya akan ambil bayarannya setelah nanti saya akan kembali bayar. Apa yang terjadi? Yehuda pergi ambil kambing dan domba, mau kembali bayar, Tamar sudah pergi. Apa yang terjadi? Beberapa bulan kemudian kampung berubah. Yehuda, kenapa? Anakmu, anak mantumu bersundal, masa nggak ada suami yang bisa menantu? Yehuda bilang apa? Panggil Tamar ke sini. Anak mantu. Siapa bayi yang ada? Siapa ayah dari bayi yang ada di dalam kandungan? Siapa bapaknya? Tamar bilang apa? Ini bapak mertua yang punya kalung ini katanya. Wah, itu kan kalung itu katanya. Oh iya bapak, itu kan perempuan nggak tahu. Coba bayangkan saudara, kenapa garis keturunan Yesus Kristus harus datang dari Yehuda? Kenapa? Luar biasa. Ini Kejadian 38. Di Kejadian pasal terakhir, sebelum Yakub meninggal, semua anaknya 12 orang diberkati, semua diberkati. Ya. Dan kalau ditanya kenapa Yehuda yang menjadi raja, sebab apa? Nanti baca di pasal 4 ayat 10-11. Semua dapat berkat, tapi yang diberkati menjadi raja adalah Yehuda. Luar biasa saudara. Tuhan bisa ubah masa lalu yang sangat gelap untuk Tuhan mengerahkan hari depan yang terang-terang luar biasa. Satu hal terakhir, satu cerita terakhir betul. Saya kenal seorang ibu, suaminya pelaut. Pelaut itu 2 bulan di darat, 10 bulan di laut. Ya. Bukan di laut, di kapal maksudnya. Kalau di laut kedinginan nanti. 2 bulan. Kalau saya datang ke rumahnya, tante itu, tante, gimana kabar? Sehat? Sehat ya. Saya mau pulang tante, kita berdoa dulu ya. Apa yang mau didoakan? Pak pendeta nggak usah terlalu banyak didoakan. Om itu sehat-sehat lah, kata jadi kapal dia pulang kirim mau aman lah itu katanya. Anak yang lain itu baik-baik. Cuma ini aja Pak pendeta anak kedua nih. Dia punya 4 orang anak, 3 perempuan, 1 anak laki-laki, anak kedua nakalnya luar biasa. Gimana nggak luar biasa? Saya ingat waktu itu dia tamat SMA. Kita SMA 3 tahun kan? Dia tamat SMA setelah 4 sekolahnya. Dia hebat betul. Nggak sampai setahun pindah lagi, nggak sampai setahun pindah lagi. Jadi tiap kali saya datang ke rumahnya, tante mau doakan apa? Nggak usah doa banyak-banyak pendeta. Ini aja didoakan nih. Yang lain-lain aman gitu katanya. Itu ibunya. Bapaknya, kalau pas turun dari kapal, Om selamat hari Minggu, gimana kabar? Sehat. Tante gimana? Baik-baik Pak Pendeta. Si cowok gimana? Si adik cowok tuh mana? Pak nggak usah banyak Pak Pendeta. Saya sudah bilang sama istri saya, anak ini bikin habis uang nih. Tiap bulan harus pindah sekolah di swasta di Jakarta mahal, harus bayar belasan juta. Saya udah bilang sama istri saya, pendeta kalau anak ini tamat SMA kita belikan traktor kirim sama neneknya di kampung. Saya bilang kayaknya nggak ada di Alkitab kalau bantu kirim sama neneknya. Tapi itu yang terjadi. Itu bapaknya, ibunya lain. Tiap kan bro, udah. Akhirnya apa yang terjadi dengan anak itu? Dia tamat SMA, ikut CD di gereja, katekisasi dan CD. Sebelum di sini saya ingat kami ada ke puncak, dia udah nangis di puncak. Pak Pendeta, ya saya janji Pak Pendeta. Apa kalau ulang-ulang lagi saya mau jadi anaknya? Nah udah. Saya pikir sudah berubah lagi kan. Apa yang terjadi? Dia kuliah sebagai seorang pelaut, tinggal di Bekasi, kuliah di Tanjung Priok di sana. Saya pikir sudah berubah. Apa yang terjadi? Saya ingat satu malam, jam 9 malam kurang lebih, telepon di rumah bunyi, saya angkat. Wah, mamanya yang dengar suara saya langsung dia teriak dari dalam, Pendeta, kenapa? Waduh Pak Pendeta, aduh ini gimana nih Pak Pendeta punya adik ini, kenapa? Saya tadi baru pulang ambil nilainya Pak Pendeta, terus kenapa? Pak Pendeta, kalau 8 mata kuliah 4 masuk 4 enggak apa-apa lah katanya. Ini 8 mata kuliah 8 ada nilainya. Saya bilang masih sih tante, anak itu pintar padahal, pintar Pak Pendeta, cuma kan apa masuk kelas katanya. Rupanya pamit dari rumah pergi ke tempat lain, pamit dari rumah pergi ke tempat lain. Jadi gimana? Mau di stop sudah, bikin traktor kirim ke kampung. Nggak Pak Pendeta. Nah ini menarik sekali dunia. Aku cuma minta 2 hal Pak Pendeta. Apa? Yang pertama, Pak Pendeta bantu doakan anak ini terus. Saya percaya Tuhan yang menenun anak ini dalam rahim. Tuhan punya maksud buat dia. Saya percaya Tuhan bisa ubah. Yang kedua Pak Pendeta, Om mau pulang bulan depan, tolong Pak Pendeta bantu bicara semua biar anak ini nggak dibelikan traktor, biar dia tetap kuliah. Itu bapaknya. Bapaknya parah waktu itu, saya bilang, Om masih kuliah lah. Dia Pak Pendeta kasih kuliah, Pak Pendeta yang bayar uang kuliahnya ya. Saya bilang, yang punya anak siapa yang disuruh bayar uang kuliah siapa gitu kan. Tapi ya oke lah, dia akhirnya lanjut kuliah, dia selesai.
Dia sudah naik kapal. Yang saya mau cerita adalah beberapa tahun terakhir dia naik kapal tanker di daerah Arab. Saya juga sudah lupa cerita itu. Tapi yang menarik adalah Natal 3 tahun lalu kali ya. Natal 3 tahun lalu 25 Desember. Saya parkir di belakang mobil. Di depan saya ada mobil baru, mobil baru keren banget. Saya pikir ini dua kemungkinan, anggota jemaat baru atau anggota lama, mobilnya yang baru. Ternyata mamanya itu udah. Saya lihat, wih, gila tante keren banget mobilnya. Hadiah Natal dari Om. Pak Pendeta, bukan Pak Pendeta. Kenapa? Bukan uangnya Om ini. Mau siapa? Si Pak Pendeta miskin. Ini uangnya si Bandel. Saya ketika lihat hari itu saya bilang, saya jadi ingat anak itu sekian tahun yang lalu. Coba bayangkan, anak yang kemarin paling membuat ibunya menangis, sekarang menjadi anak yang paling memberkati ibunya. Anak yang kemarin selalu membuat ibunya malu, sekarang menjadi anak yang paling membahagiakan ibunya. Anak yang kemarin membuat ibunya merasa risih, sekarang menjadi anak yang paling membanggakan. Luar biasa. Tiap kali ketemu orang, Pak Pendeta, ini analogi itu Pak Pendeta. Saya bilang, kenapa? Ini Pak Pendeta. Oh iya, saya tahu tadi itu di Abu Dhabi kan. Oh iya, kok Pak Pendeta tahu? Itu 5 kali tadi cerita sih. Karena Pak Pendeta selalu ini, iya saya tahu itu di Saudi sana. Kok Pak Pendeta tahu? Iya sudah 7 kali tadi cerita. Tiap kali ibadah ibu ada cerita, gelang yang sama dia cerita 5 kali. Saya bisa bayangkan saudara, betapa bangganya dia atas pemberian anaknya. Kemarin kalau kebaktian kaum ibu bicara tentang anak dia tunduk, gak pernah mau bicara. Sekarang bicara anak-anak, dia juga bicara. Cerita gelang di dia Abu Dhabi 7 kali cerita. Gak bosan dia, gak bosan cerita terus. Saya cuma bisa bayangkan saudara. Saya cuma pikir satu hal. Andai kata kemarin ibunya berhenti berharap, andai kata kemarin ibunya berhenti percaya bahwa kasih Tuhan luar biasa bisa mengubah, mau jadi apa ya? Jadi sampah. Dan ibunya percaya kasih Tuhan luar biasa mengubah hidup lagi. Saudara, kita percaya kasih Tuhan itu luar biasa. Real ada dalam hidup kita. Seperti Tuhan memelihara dosa keluarga. Tak ada sekeliling boleh hancur porak-porangan. Hidup yang berada dalam bahkan Tuhan itu pasti aman. Saya tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak. Kasih-Mu menopang kehidupan kami, membalut luka kami, dan memungkinkan kehidupan keluarga kami untuk terpelihara jauh ke depan. Tuhan, mampukan kami mengenali kasih-Mu lebih dalam lagi, agar kami terus bergerak ke depan, jauh ke depan, menceritakan kebaikan Tuhan dalam hari-hari ini. Berkati semua anak-anak Tuhan, biarkan mereka bisa mengenal dahsyatnya kasih Tuhan itu lebih dalam lagi. Biarkan mereka mengalami perjumpaan yang sungguh dengan kasih Tuhan yang begitu real dalam. Jika sampai hari ini pada beban persoalan yang belum terselesai, kami letakkan itu dalam hadirat Tuhan. Kami mohon Bapa, Engkau yang memberkati semua anak. Biarkan mereka menikmati pelukan Tuhan di dalam bahasa Tuhan, agar seberapa menaklukkannya sekalipun kondisi sekeliling kami percaya